tidak bisa menyelamatkan temenmu. Minimal kamu bisa memeluknya. Ayo yang. Ayo ngapain? Jam berapa ini? Bikin konten toh. Alah, Mumpung cilian wis bubuk. ini baku mana? Alah, sekali-sekali nggak usah pakai bab gini aja ganteng ya kan Lur? Ya, salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Halo Lur, kembali lagi di Dia Tambak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo sing ganteng ngepol tanpa bab, Mas Alex Pujiwinarta. BTW yang thank you ya, dan dibuatin dinding dari batu, jadi bisa buat konten biar gak bosen ya kan. Papan kayu terus udah diorek-orek adik sih San ya kan. Jadi yang pertama mau mohon maaf dulu loh, karena kelanjutan mimpinya Mas Alek yang ketemu dengan Mas Gagah dan Mas Iqbal sempat terputus agak lama ya, karena kesibukan yang tidak bisa waktunya nggak bisa dibagi sama sekali, jadi baru bisa bikin konten sekarang gitu. Ini mau mulai dari mana? Kayak biasa tuh kamu tanya, aku jawab. kebiasaan Ya, kalau nggak gini. ditanya nggak ini. Kamu mengamati fenomena mimpi dan mimpi itu begitu selesai mimpi kamu terbangun, kamu hanya akan bisa ingat itu dalam beberapa detik. Habis itu pasti hilang. Terus mau diingat-ingat kayak apapun tanpa meditasi itu ya, itu susahnya bukan main. Nah, supaya mimpi itu nyantol, begitu bangun itu harus diingat-ingat apa tadi ya mimpinya. Nah, sedetail mungkin. Udah, dan itu diingat terus. Aku susah loh itu. Nanti ngoyaknya pakai meditasi, kalau agak siangan gitu udah lupa ini apa, pakai meditasi gitu toh, diingat-ingat lagi. Kayak flashback gitu. Iya. Enak ya kalau bisa meditasi ya. Ya makanya belajar. Ajarin ya. Boleh. Oke. Bisa. Oke, kalau gitu aku mau nanya gini. Kan jenengan kemarin cerita waktu jenengan ketemu sama Mas Iqbal, diajak ke apartemennya, Ya. itu kan jenengan berada di depan rumah. Ya. Pakai baju putih, celana, bersepatu, kan gitu. Ya. Nah, ketika sama Mas Gagah itu kondisinya jenengan seperti apa? Itu aku nggak ingat ya, aku di depan rumah atau di dalam rumah, tapi yang jelas kondisinya nggak siap. Kalau waktu sama Iqbal itu kan aku pakai baju putih tapi nggak tahu nunggu siapa gitu. Kalau itu enggak, jadi aku dalam keadaan keseharian. Bisa jadi pas apa bikin begini ini, atau pas merunning bonsai bisa juga. Yang jelas aku sendirian. Terus tiba-tiba datang, sudah ada di depanku. Gitu. Terus pakaian jenengan ingat gak jenengan pakai apa? Enggak ingat, tapi kayaknya pakaian sehari-hari, bukan pakaian khusus. Oh gitu. Dia yang pakai pakaian. Nah itu yang mau tak tanyain. Dia itu pakai pakaian sarung putih kalau nggak salah, jadi keputihan sarungnya. Terus bajunya baju koko. Pakai peci gitu? Enggak. Baju koko tanpa peci. Jadi bedanya sama Iqbal kan, Iqbal itu pakai pakaian kayak anak haji, apa Islam. Di blebet-blebet gitu ya. Itu Islam apa itu namanya itu. Kalau Gagah pakai baju koko. Baju koko sama sarung gitu. Sama sarung. Bersepatu, bersendal atau nyeker kayak Mas? Aku nggak merhatikan kakinya. Oh, gitu. Aku lebih ke wajahnya, karena
ada ekspresi tertentu di situ. Maksudnya? Jadi si Gagah ini kayak diburu waktu. Oh. Tergesa. Jadi dia tergesa menyampaikan semuanya itu dengan tergesa-gesa. Ini belum habis, aku keluarkan apa saja yang jadi pertanyaan, kegelisahan dan sebagainya. Dia jadi dia ngomong sambil noleh-noleh gitu. Oh, kayak takut gitu ya? Bukan takut, tapi ekspresinya bukan takut. Kayak khawatir nanti kalau tiba-tiba ada yang datang gitu, atau gimana? Bukan. Kayak kehabisan waktu. Ini ya, ini. Gitu. Terus itu berarti jenengan keseharian entah melakukan apa, jenengan nggak ingat, terus tiba-tiba sudah ada di apartemennya Mas Gagah atau gimana? Bukan, dia datang. Dia yang datang. Lah ya. Bukan aku diajak ke apartemennya, enggak. Oh. Aku juga nggak tahu dia di apartemen apa enggak karena dia yang datang. Oh gitu. Cuman aku nggak ingat lagi sekarang. Kamu sih bikinnya kelamaan. Lah aku malah yang salah. Jadi bisa aja waktu itu di taman atau di ruang ini ya bisa jadi. Saya hanya bisa ingat isinya, isi dialognya, pakaiannya, tapi lebih detail dari itu aku nggak ingat. Kayaknya pakaian biasa gitu. Ya wes lah, oke lah. Kalau pakaiannya nggak biasa pasti ingat. Oke lah itu mungkin kesalahanku yang aku nggak ada waktu, baru sekarang maaf ya Lur. Lepas dari itu jenengan kan menyampaikan pakaian apa dan lain sebagainya itu, terus jenengan sedang apa itu jenengan lupa, ya kan? Nah yang jenengan ingat itu adalah intinya kenapa Mas Gagah setelah berpuluh-puluh tahun itu baru datang menemui jenengan lewat mimpi gitu. Itu apa? Yang pertama aku minta izin. Jadi aku bilang sama Gagah ini ya tragedi kita itu, kecelakaan kita itu kayaknya mau dibuat film deh gitu. Terus dia jawab dalam bahasa Banyumas ini, ya udah bagus itu, biar semuanya menjadi jelas dan tidak ceritanya nggak menguap begitu saja. Kalau nggak salah dia pakai ablak sama abar kayaknya sih. Aduh aku terpengaruh omongannya dia. Apa sih artinya apa ablak? Ben ablak orang abar lah gitu loh. Sekitar ngomongnya begitu. Nanti cari di kamus bahasa Banyumas. Aku tahu artinya. Karena apa? Karena kita kalau ngomong kan dia pakai Banyumasan, gitu. pakai bahasa ngapaknya gitu. Sehari-hari kan gitu. Jadi ablak itu terbuka. Kalau bahasa Jawa dijeblak, dibuka lebar-lebar. Pintu yang dijeblak itu berarti pintu yang dibuka dengan lebar, tidak tertutup separuh gitu loh. Nah, ablak itu berarti itu gitu. Abar, ngabar itu ya sama juga dengan bahasa Jawa, menguap. Ngabar ya. Jadi misalnya minyak kayu putih dibuka, terus kamu ngingetin anakmu, itu jangan, iku aja mbok buka, engko ngabar. Ngabar. Baunya hilang, menguap gitu. Jadi menurut Gagah kalau peristiwa ini dibuka secara lebar-lebar itu no problem baginya, supaya keseluruhan peristiwanya itu bisa dibaca orang atau dilihat orang, sehingga orang bisa menemukan sesuatu gitu. Paham nggak? Ya jadi sama dengan pikiranku gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama aku minta izin dulu, boleh nggak kalau ini kita buka kan gitu. Terus yang kedua, kan peristiwa mimpi si Gagah ini terjadi setelah 2 tahun aku mimpi tentang Iqbal kan. Nah aku tanya, saya cross check gitu loh, bener enggak?
apa benar dugaan tim SAR dan tas yang ditemukan itu di lokasi jenazahnya Iqbal itu, apa kamu berhasil sampai ke tempat kecelakaan lagi gitu. Aku tanya begitu karena apa? Karena menurutku saat itu benar-benar nggak mungkin untuk kembali ke lokasi jatuhnya Iqbal karena kita akan terhalang curug dua air terjun yang sangat tinggi yang aku sendiri lupa cara untuk turun. Terus waktu itu dia bilang begini, pakai bahasa Banyumas juga itu. Bentar ya. Kalimatnya itu soalnya menyentuh gitu loh, dan aku jadi tahu oh itulah yang menjadi prinsip hidupnya. Kira-kira bunyinya begini, kalau kamu tidak bisa menyelamatkan temanmu, minimal kamu bisa memeluknya. Sedih. Itu berarti itu yang dilakukan, berarti apa yang disampaikan Iqbal ya benar. Apa yang ditemukan tim SAR, ini tasnya kok di sini, berarti sudah dapat clue-nya, oh memang anaknya kembali kan gitu. Meskipun secara logika itu nyaris tidak mungkin gitu. Nyaris tidak mungkin kecuali dia setiap kali ketemu begini dia melebar, dan untuk bisa melebar ke sini balik ke atas ini susah. Orientasinya susah, medannya juga susah. Gitu. Tapi mungkin dengan kemauan yang sangat kuat untuk mewujudkan tadi prinsipnya tadi, kalau nggak bisa menyelamatkan minimal aku akan memeluk. Gitu. Ya mungkin itu membuat semangatnya begitu tinggi sehingga mengalahkan hambatan-hambatan yang ada. Aku tuh pernah baca komennya sedulur di TC tentang tas merah itu. Ya. Jenengan kan menyampaikan itu tasnya ada di lokasi meninggalnya Mas Iqbal. Tapi ada berita juga kalau warga itu menemukan tas merah di dekat lokasi Gunung Malang itu loh. Itu jadi itu juga kita dengar dari porter Gunung Malang. Iya. Ya. Nah sekarang aku yang balik tanya, kalau tim SAR saja melihat di situ ada makhluk yang berbulu dan tinggi menggendong jenazahnya temanku, apa susahnya bagi makhluk lain atau makhluk yang sama untuk membawa tas ini supaya manusia jadi bingung, yang mencari nanti jadi kacau gitu, taruh di dekat desa. Oh gitu. Ya lebih dari mungkin lah, tapi yang jelas tim SAR menemukan tas itu di situ. Kalau aku itu toh, jadi patokannya adalah apa yang ditemukan tim SAR. Gitu. Apa malah senyum-senyum? Ya enggak, maksudnya itu bisa gitu loh. Tim SAR menemukan tasnya di situ, warga menemukan tas merah juga. Tapi kan nggak tahu ya itu bener tasnya Mas Gagah atau enggak ya yang ditemukan warga itu, atau pendaki lain ya nggak tahu juga. Maksudnya yang ditemukan penduduk itu yang ditemukan penduduk itu, karena kan sudah berpuluh-puluh tahun gitu loh. Dan tas itu kan kemudian tidak dikonfirmasikan apakah ke saya atau ke kepolisian gitu. Nah itu tasnya yang ditemukan waktu di dekat lokasinya meninggalnya Mas Iqbal itu tasnya ditaruh di mana sama tim SAR-nya? Tahu nggak? Tahu, karena barangnya itu begitu banyak dan pasti tidak semuanya dibawa untuk barang bukti.
Banyak lah sekarang barangnya orang bertiga kok. Di situ semua barangku di situ, barangnya Iqbal di situ, barangnya Gagah juga ditemukan di situ. Sebagian besar aku taruh di tengah sungai supaya kalau dicari helikopter itu kelihatan. Nah itu kalau dikumpulkan semua terus di bawah turun ya buat apa? Yang jelas kan sudah ada rekonstruksi, sudah difoto. Oke, berarti kan ada dua ya. Ada dua, yang pertama Mas Gagah setuju dibuat film biar gak menguap kan itu. Terus yang kedua jangan menanyakan apakah Mas Gagah itu balik lagi ke lokasinya. Benar nggak kamu balik lagi? Nah itu jawabannya itu tadi, kalau tidak bisa menyelamatkan temanmu, setidaknya bisa memeluknya kan gitu. Terus yang ketiga apa? Bentar, ketika dia bilang gitu, saya jadi paham, lebih paham perasaan Gagah ketika hampir semalaman dia teriak-teriak, intinya dia nggak mau pulang dan sebagainya itu. Berarti dia nggak mau pulang karena memang mau menungguin gitu, bukan karena frustrasi. Mungkin iya frustrasi ada, saya juga frustrasi gitu. Ini hutan ini kapan selesainya diterobos gitu. Tapi kalau di kasusnya Gagah kayaknya lebih ke ya sudah selesai, tugasku selesai. Aku sebenarnya kan harus, ini aku Gagah ya, aku kan harus mencari cara untuk sampai ke desa untuk lapor supaya kedua temanku tertolong. Nah kemudian aku turun ketemu dan dia tanya bagaimana si Iqbal. Ketika aku jawab dia sudah meninggal, ya sudah, dia merasa tugasnya selesai gitu loh. Selesai dengan keputusan itu tadi gitu. Kenapa tidak diomongkan dulu gitu. Kalau waktu ketemu itu dia ngomong udah aku pokoknya mau naik lagi, mungkin beda lagi ceritanya gitu. Paling tidak akan terjadi perdebatan antara saya dan sama dia, sama si Gagah. Dan karena aku sudah kehilangan satu teman, maka mungkin sekali loh ya, aku ikutin dia sambil dibujuk ya. Jadi kalau aku ya tetap kita harus turun. Tapi kan dalam keadaan hutan belantara yang seperti itu, kemudian tekanan psikologis yang juga begitu berat, mungkin juga dia sangat kekurangan nutrisi. Ya ini harus ada manuvernya. Mungkin manuverku kita ikutin dulu sambil pelan-pelan ya, ngobrol misalnya begini. Kalau kamu selamat, kamu bisa melanjutkan mendaki gunung lagi. Katanya pengen mendaki gunung ke Indonesia kan gitu, misalnya seperti itu. Tapi karena ngasih tahunya baru beberapa waktu yang lalu ya apa boleh buat gitu. Nah yang terakhir aku nggak tanya, tapi dia ngomong sendiri ya. Jadi aku baru berpikir ini mau tanya apa ya, dia sudah ngomong. Intinya, dan ini diulang-ulang, yang kemarin-kemarin itu memperlihatkan diri pada orang-orang itu bukan aku. Gitu, itu bukan aku. Nah itu kenapa Mas Gagah bilang itu bukan aku gitu? Berarti kan Mas Gagah sebenarnya nggak suka ya ada jin-jin yang membo-membo sebagai Mas Gagah gitu atau itu tergantung analisamu. Tapi saya akan peragakan situasinya dia ngomong. Aku kan sudah ngomong sebelumnya ya. Dia sambil menolak gini-gini. Kamu jadi aku ya. Yang kemarin itu bukan aku. Bener. Dengerin itu bukan aku. Nah tafsirkan sendiri.
Tapi perasaanku dia nggak takut itu. Tapi kayaknya waktunya terbatas. Waktu untuk nemui aku terbatas, sehingga kata-kata itu terus yang diulang. Nah, sebelum kami berpisah dia ngomong, aku sudah agak lama bebas. Aku mau tanya bebas dari apa, itu dia juga bilang. Itu. Cuman gitu toh? Iya, cuman gitu toh. Nggak ada pesan-pesan untuk keluarganya apa gitu? Nggak ada. Jadi dari sekian, dari tiga hal tadi, yang terakhir itu yang dia tekankan. Sepertinya dia minta tolong kepada aku untuk menjelaskan pada orang-orang itu bukan gagah itu. Sekalipun mungkin penampakannya seperti dia, itu bukan dia. Jenengan nggak nanya, maksudnya gini, kalau waktu di apartemennya Mas Iqbal itu kan Mas Iqbal kan menyampaikan kalau Gagah itu ada di apartemen yang ujung gitu kan. Itu jenengan nggak bertanya bener nggak sih kamu itu di apartemen yang ujung kamu itu gitu. Piye to jajan ya wis dijelaske lho. Jadi Gagah dengan tergesa-gesa itu pengen menyampaikan kalau yang selama ini dianggap para pendaki atau siapapun ketemu itu adalah arwahnya, itu bukan dia. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan, termasuk yang paling mengganggu adalah ketika di Limpak Tepus itu aku meditasi, masa bukan dia sih, gitu loh, bangga. Yang dia nongol kemudian ditutup itu, karena kostumnya sudah sangat beda. Waktu itu dia pakai kostum semi tradisional ala mereka itu dipeluk, dibawa masuk lagi ke dalam kabut. Tapi yang ini enggak, wajahnya itu cerah, lebih gantengan sekarang daripada dulu. Usianya masih sama. Oh, masih sama. Iya. Nah, jenengan di dalam mimpinya Mas Gagah itu usianya aku juga lupa. Ini mimpinya beda sama mimpinya yang ketemu Iqbal loh. Kalau Iqbal itu bisa pelan. Ini cepat gitu ya. Iya, ini cepat. Gitu. Ini cepat, dan ketika aku masih pengen bertanya dia udah nggak ada. Nah, biasanya kalau mimpi kan bisa dilanjutin, ini nggak bisa. Jangan bisa mimpi dilanjutin. Ya udah berkali-kali. Jadi, misalnya gini, ketemu cewek cantik, bahenol gitu loh. Tahap pertama, atau mukanya biasa aja, ini kan cerita. Nah, baru minum-minum, baru apa gitu. Gak taunya terbangun. Ya terus mikirnya, aduh tadi baru minum-minum. Kamu masa gak bisa lanjutin mimpi? Enggak. Lawang aku mimpi itu paling ya cuman sebentar inget terus udah lupa. Sama. Jadi caranya begitu bangun diingat-ingat dulu mimpi apa. Nah, sudah detail, terpotong di mana, tidur. Biasanya bisa dilanjutin. Tapi yang mimpi Gagah ini nggak bisa. Gitu. Ya sudah, aku ya kalau mau ngimpiin lagi ya monggo, kalau enggak ya minimal pesannya yang dia ulang berkali-kali tadi aku jadikan satu referensi. Jadi menurut mimpiku itu bukan Gagah. Meskipun mimpi itu juga bisa berarti dari diriku sendiri loh ya. Kan berkali-kali aku ngomong bahwa kebenaran itu kita nggak pernah tahu. Bisa aja ini memang dari Gagah, bisa juga jauh di dalam psikologisku. Tapi yang jelas semua terjadi atas izin Tuhan kan gitu. Ya. Berarti dari kedua mimpi kan yang tak tangkep ya, itu ketika jenengan bermimpi ketemu sama Mas Iqbal, itu kan kayak mendapat pencerahan gitu loh. Iya. Terus
ketemu sama Mas Gagah di dalam mimpi itu jenengan juga dapat pencerahan atau malah tambah bingung apa gimana? Dua-duanya aku dapat. Pencerahannya itu tadi yang dia bilang, kalau dia nggak bisa menyelamatkan maka dia akan memeluk, itu senang. Senangnya bahwa dua temanku itu bersama-sama sampai batas kemampuan mereka, batas kemampuan badan mereka untuk tetap bersama-sama kan. Nah, yang bikin gabut atau galau karena masih banyak yang apa ya, karena aku masih manusia itu kan masih suka terganggu hal-hal yang sebenarnya bagi mereka itu nggak penting. Salah satunya begini, jadi Gagah ini yang menggantikan aku atau bukan? Terus terang itu yang sangat mengganggu. Itu belum sempat ditanyakan. Dan kata-kata aku sudah cukup lama, sudah agak lama bebas. Bebas ini artinya masih banyak. Gitu? Bebas dari kungkungan badan bisa, bebas dari rasa penyesalan bahwa sahabat kita itu pada akhirnya harus mendahului juga bisa. Kan rasa menyesal itu kan lama sekali, bisa aja gitu. Yang setauku ya, kalau kita itu merindukan seseorang itu kan ketika itu kangen banget gitu, bisa aja kan kita itu tidur itu ke bawah mimpi kan gitu. Nah ini kan jenengan masih ada rasa penasaran, apa bingung, masih ada yang belum ditanyakan, belum ada pencerahan dari Mas Gagah gitu kan. Bisa enggak sih suatu saat itu jenengan mimpi lagi ketemu Mas Gagah gitu? Ya nggak ngerti, ya nggak tahu. Lagian begini loh, kalau penasaran kangen apapun itu justru tahun-tahun pertama itu yang paling berat. Jadi aku sangat berharap dan meminta dengan sangat, kalau mereka bisa menghubungi aku lewat mimpi, datanglah gitu, jelaskan ke aku. Kalau perlu aku ini loh maraono, kamu marau sama aku, kamu biadab, kamu begini, kamu tinggalkan kami atau apa, itu aku lebih suka seperti itu. Kan aku bisa jawab gitu loh. Tapi kan tidak terjadi. Jadi mimpi bertemu Iqbal itu juga setelah sekian puluh tahun, selang 2 tahun kemudian baru mimpi ketemu Gagah gitu. Itu justru ketika aku sudah mulai bisa melepaskan gitu. Paham ya? Beban ini, trauma-trauma ini sudah banyak berkurang, baru malah bisa mimpi. Aku ya nggak ngerti apakah kalau los nanti mimpi lagi. Kalau sekarang beginilah, kalau mau mimpi ya aku terima, kalau tidak ya nggak apa-apa juga. Yang jelas ada harapan yang besar bahwa mimpi ini bukan sekedar buah tidurku. Dan mereka berdua sekarang sudah seperti yang aku lihat, wajah yang bersinar dengan pakaian yang putih bersih itu, bagiku itu cukup gitu. Yang jelas suka aku melihat kedua temanku ini, wajahnya bersinar, kelihatan muda, auranya maksimal lah kalau menurutku. Jadi Gagah ganteng banget. Iya. Ganteng banget. Ya model potongannya ya masih persis. Agak panjangan dikit lah rambutnya. Tapi dikit, enggak banyak. Agak gondrong dia, tapi rapi kok. Artinya kumis maupun jenggotnya itu juga tidak terus diliarkan juga enggak. Sangat terawat itu. Udah toh? Iya. Jadi konklusinya apa? Nggak ada ya? Ya mudah-mudahan bisa
bisa ketemu lagi di dalam mimpi kan gitu. Iya. Nah, aku sih karena kan jenengan juga masih ada ganjalan yang belum tercapai. Ganjalan itu kan pekerjaan psikologis kita selama kita masih hidup. Jadi nanti misalnya mimpi 15 kali lagi juga belum tentu tidak berganjal gitu kan, itu pasti ada hal-hal yang tidak kita ketahui dan membuat kepo. Ya intinya aku harus tetap mendoakan itu aja. Iya. Sudah toh? Sudah. Saya tahu. Ya itu tadi Lor, cerita mimpinya Mas Saleh ketemu dengan Mas Gagah, ada 3 poin. Ya mudah-mudahan yang dari kemarin menanyakan lanjutannya dong Mbak Dia, lanjutannya untuk mimpi ketemu sama Mas Gagah bagaimana, ini sudah disampaikan sama Mas Saleh gitu. Udah ya, yuk istirahat. Oke. Ya terima kasih Lor sudah menyaksikan Diah Tambak Channel. Salam lestari.